Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultan nasira. Allahumma alimna ilman abqahu bihi wa maraka wa nawahiyaka warzuqna fahman a'lamu bihi unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wa fahman an-nabiyina wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minaz zulumati al-wahmi wabtah abwaba bi rahmatika wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini. Dan juga alhamdulillah kita masih dapat menerima dan menikmati berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita, terutama anugerah terbesar yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur agar selalu mendapat ridho dan cintanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana wa sayyidana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atbu tabi'innya, mudah-mudahan sampai kepada kita diakui sebagai umatnya yang layak mendapatkan sahabat uzma nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa saya doakan kepada para netizen penonton di rumah yang selalu setia. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian selalu mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dari segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, masih di dalam pembahasan kitab tafsir Yasin. Insyaallah saya akan melanjutkan ayat yang tertunda, yaitu ayat selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala siratim mustaqim. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Namun sebelumnya saya akan mencoba membahas dulu lafaz Yasinnya yang belum terbahas. Wa bil lafzi Yasin khamsatu aqwalin. Dan di dalam tafsir Yasin ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, qala badul mufassirin Yasin ya insan. Maknanya adalah ya insan, tujuannya adalah kepada Rasulullah, yaitu ya Muhammad. Dan pendapat yang kedua, ba'dul mufassirin berpendapat al muradu minhu ya sayyidal mursalin, adalah Yasin mananya sayyidal mursalin, pemimpin para utusan. Wa qala ba'dum Yasin ismu min asmail Quran. Pendapat yang ketiga, bahwa Yasin adalah salah satu nama dari nama-nama Al-Quran. Pendapat yang keempat, wa qala ba'duhum Yasin ismu min asma'illahi ta'ala. Bahwa pendapat yang keempat, Yasin maknanya adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum Yasin ismu surati, nama surat. Wa dzukira fi tafsiril istirobadi, dan dibahas atau dikatakan dalam tafsir Istirobadi
Innallaha ta'ala arba'atu alafin. Innallaha ta'ala arba'atu alafi ismin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 4.000 nama. Alfu minha la ya'rifu ghairullahi ta'ala, dan 1.000 dari yang 4.000 itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa alfu minha la ya'rifu ghairul malaikah, dan 1.000 dari yang 4.000 tidak ada yang tahu kecuali para malaikat. Wa alfu fil lauhil mahfud, dan 1.000 tercatat dalam lauhil mahfud. Wa salasa mi'ati fi Taurah, 300 tercatat dalam kitab Taurah. Wa salasa mi'ati fil Injil, dan 300 tercatat dalam kitab Injil. Wa salasa mi'ati fi Jabur, dan 300 berada tercatat dalam kitab Jabur. Wa mi'atu minha, dan 100 dari yang 4.000 fil Qur'ani terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an asma Allah itu ada 100. Tis'atu wa tis'una, 99 dari yang 100 itu dhahiratun, nyata, ada. Wa wahidun, dan yang satu minha dari yang 100 khufiyah, dirahasiakan. Wa ya wa huwa, yang dirahasiakan itu al ismul a'dham, yaitu ismul a'dham, nama yang agung. La ya'rifuhul anbiya'i wal mursalin, dan tidak ada yang tahu kecuali para nabi dan para rasul. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, itulah tafsir-tafsir pendapat sebagian para ulama tentang makna Yasin. Adapun riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Adahak, Al-Hasan, Sufyan bin Uyainah, semuanya sepakat bahwa maknanya Yasin yaitu ya insan. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, baik, untuk selanjutnya kita bahas ayat yang tadi, ala siratim mustaqim. Ayat ini memang masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah bagian daripada rasul-rasul atau bagian daripada utusan-utusan. Ala siratil mustaqim, yang berada dalam jalan yang lurus atau yang berada di atas jalan yang lurus. Al-muradu min sirati dinul Islam, yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haq wal Islam wal kufaru ala dinil batil. Yang dimaksud dengan siratil mustaqim yaitu jalan agama Islam, yaitu ya Muhammad innaka laminal mursalin, hai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah bagian daripada utusan. Wa dinuka dinul haq wal Islam, dan agamamu Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Wal kufaru ala dinil batil, dan orang-orang kafir ada dalam agama yang batil. Hadirin berbahagia rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengokohkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus memberikan semangat dan motivasi. Karena menangkap, karena yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menobatkan dirinya sebagai seorang nabi dan seorang rasul,
betapa luar biasanya penolakan dari orang-orang kafir Mekah atau kafir Quraisy di waktu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung menyaksikan sendiri. Allah memberikan pengukuhan. Allah memberikan semangat dan motivasi. Engkau jangan pernah sedih. Engkau jangan pernah merana dengan ucapan-ucapan kafir-kafir Mekah yang menolak kenabianmu dan kerasulanmu. Aku yang jadi saksi, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan mustaqim tadi, bahwa agama Islam adalah agama yang hak. Tidak ada agama yang hak, tidak ada agama yang benar di dunia ini kecuali agama Islam. Selain daripada Islam adalah batal semuanya. Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Inna dinna indallahil Islam. Tidak ada agama menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi kecuali Islam. Bahkan Allah meneguhkan dalam ayatnya dengan tegas, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama, yang mencari aturan, yang mencari din selain daripada Islam, tidak akan diterima dan di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Islam adalah agama yang komprehensif. Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur urusan pribadi saja. Islam tidak hanya mengatur urusan ruhiyah saja. Islam tidak hanya mengatur urusan ubudiyah saja. Akan tetapi Islam mengatur segalanya dalam kehidupan manusia, dari mulai urusan pribadi, urusan masyarakat, sampai urusan negara. Semuanya diatur oleh Islam. Bahkan Islam mempunyai cara dan metode bagaimana cara mengangkat pemimpin dalam Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama yang tinggi. Tidak ada satu agama pun yang bisa melebihi tingginya Islam. Ini harus menjadi keyakinan bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Harus tertanam dalam jiwa kita sebagai umat Rasulullah SAW. Menjadi keyakinan yang tidak pernah lepas dari jiwa kita semua. Karena ini menyangkut masalah akidah. Ini menyangkut masalah tauhid. Ini menyangkut masalah keyakinan terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Semua salah agama kecuali Islam. Namun kita sebagai umat Rasulullah SAW harus hati-hati dan waspada. Apalagi generasi milenial yang kurang paham terhadap akidah. Apa yang harus kita waspadai? Dari dulu zaman Muhammad, zaman para sahabat, sampai zaman kita saat ini, bahkan sampai kiamah nanti, para musuh Islam, orang-orang kafir yang memusuhi Islam tidak akan tinggal diam terhadap Islam. Dengan berbagai cara, berbagai daya dan upaya, mereka ingin menghancurkan Islam, terutama akidah dan ketauhidan umat Islam. Hati-hati narasi-narasi mereka yang menyelewengkan ketauhidan dan akidah umat Islam. Hati-hati dengan pemahaman-pemahaman mereka. Mereka sengaja masuk ke tubuh Islam untuk menggoyang akidah umat Islam. Hati-hati dengan narasi yang dinamakan dengan pluralisme.
Apa itu pluralisme? Mereka sengaja opinikan, mereka sengaja propagandakan di tengah-tengah kehidupan umat Islam bahwa semua agama adalah benar, dan itu adalah sesat, dan itu adalah pemahaman-pemahaman jahiliyah. Tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam. Hati-hati, umat Rasulullah SAW jangan sampai terkelabui. Mereka mengatasnamakan budaya, mereka mengatasnamakan toleransi, padahal mereka ingin menghancurkan Islam, syariat Islam, dan akidah-akidah umat Islam. Padahal masalah toleransi, umat Islam tidak perlu diajarkan. Allah sudah menyampaikan jauh-jauh. Lakum dinukum waliyadin. Makna toleransi bukan berarti untuk mencampur adukan akidah. Makna toleransi bukan berarti ikut euforia dengan cara ibadah mereka. Makna toleransi bukan berarti ikut campur dengan ketauhidan dan akidah mereka. Akan tetapi makna toleransi membiarkan mereka ibadah sesuai dengan keyakinan mereka, jangan sampai kita ganggu. Yang menyangkut akidah mereka, yang menyangkut tata cara ibadah mereka, hati-hati umat Islam jangan sampai ikut campur. Jangan sok jadi pahlawan, jangan jadi sok orang berpikir dan seorang hebat sehingga mencampur adukan akidah. Islam itu punya besan-besan tertentu, apalagi dalam akidah. Dalam bersosial silakan bersama-sama dengan non-Islam, dengan orang-orang yang selain Islam. Tapi urusan akidah, urusan ibadah, ada sekat, ada batas yang harus ditaati oleh umat Islam. Mereka senantiasa mempelajari Islam, masuk ke tubuh Islam, masuk karena Islam. Mereka mencetak orang-orang munafik untuk menjadi corong lisan-lisan mereka, untuk menjadi corong pemikiran-pemikiran sesat mereka. Tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang diiming-imingkan. Pasti ada iming-iming materi, pasti ada iming-iming jabatan, pasti ada iming-iming urusan duniawi. Mereka menciptakan musuh dalam selimut yang merusak Islam dari dalam. Maka daripada itu, hadirin sekalian, kita waspada. Apalagi generasi-generasi milenial yang kurang paham terhadap Islam, yang kurang paham terhadap agama, yang kurang paham terhadap akidah Islam. Awas, waspada. Narasi-narasi mereka, opini-opini mereka, propaganda-propaganda mereka yang akan menghancurkan Islam dan menghancurkan akidah-akidah umat Islam. Menyatakan semua agama benar itu adalah kesesatan dan itu jahiliyah. Tidak ada agama yang paling benar kecuali adalah agama Islam. Semua adalah batal. Urusan agama bukan urusan pakaian, bukan urusan mode, bukan urusan fashion, disesuaikan dengan keadaan dan situasi serta zaman. Urusan akidah, urusan agama bukan masalah makanan yang disesuaikan dengan selera, tapi urusan agama, urusan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taruhan neraka dan surga. Hati-hati kita jangan sampai terkecoh dengan tipuan-tipuan mereka yang senantiasa menghancurkan Islam dari dalam. Hadirin rahimakumullah, bahwa yakini oleh kita, pahami oleh kita, tancapkan dalam hati, tidak ada agama yang paling benar kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang tinggi kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan kefitrahan manusia. Dengan adanya Islam, manusia disempurnakan. Dengan adanya Islam, manusia kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Hadirin rahimakumullah,
Selain daripada Allah menegaskan untuk meneguhkan jiwa Rasulullah SAW yang terombang-ambing dengan perkataan orang-orang kafir waktu itu, juga sebagai tazkir, tanbih untuk kita sebagai umatnya, sebagai peringatan bahwa Islamlah agama yang benar, yang wajib kita pertahankan. Jangan sampai lepas dari jiwa kita, walaupun nyawa taruhannya, sampai ajal lepas datang menjemput kita. Yakini Islam adalah agama yang benar. Saya ingat ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra, usai melaksanakan sholat 2 rakaat, memimpin para Rasul di Masjid Aqsa, datang malaikat Jibril membawa 2 cawan. Cawan yang pertama berisi susu dan cawan yang kedua diisi dengan arak. Dan Rasulullah SAW mengambil cawan yang pertama dan meminumnya, yaitu cawan yang berisi susu. Bagaimana kata malaikat? Sadaqta Muhammad, engkau benar Muhammad. Berarti engkau telah mengambil kefitrahan, artinya engkau telah mengambil Islam sebagai jalan hidupmu dan sebagai jalan hidup umat-umatmu. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang yakin akan kebenaran Islam, Islam harus menjadi way of life, menjadi jalan hidup untuk kita. Tidak ada pandangan lain yang menjadi tolak ukur, yang menjadi barometer kecuali Islam. Jadikan Islam sebagai wijhatun nadri, arah pandangan. Apa yang kita ingin laksanakan, apa yang kita ingin ucapkan, perbuatan apa yang ingin kita kerjakan, Islam harus menjadi tolak ukur. Islam harus menjadi arah pandangan. Baik urusan pribadi, urusan sosial, urusan negara, Islam harus menjadi pandangan utama dalam kehidupan umat Islam. Lepas daripada Islam celaka, lepas daripada Islam hancur kehidupan manusia. Ini peringatan untuk kita semua. Selain daripada ayat ini mengukuhkan jiwa Rasulullah SAW, juga memberikan peringatan kepada kita agar kita benar-benar memahami, mempertahankan, memperjuangkan. Jangan sampai Islam lepas dari jiwa kita, dan memperjuangkan jangan sampai Islam lepas dari jiwa-jiwa saudara kita kaum muslimin wal muslimat. Hadirin yang hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Itulah pembahasan dari ayat innaka minal mursalin ala siratin mustaqim, bahwa Allah meneguhkan jiwa Rasulullah SAW ketika mendapatkan penolakan yang luar biasa dari kafir Quraisy, ketika Rasul menobatkan dirinya sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Dan selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, ikhbar kepada kita, tazkir kepada kita bahwa tidak ada agama yang benar yang akan menyelamatkan manusia dunia akhirat kecuali al-Islam. Hadirin yang berbahagia, itulah yang saya dapat sampaikan dalam kajian kali ini. Dengan segala kedangkalan dan keterbatasan ilmu, Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari setiap kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan setiap kebenaran menjadi tuntunan, menjadi pemahaman dan menjadi amal untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam kajian berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.